Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Insya Allah pertemuan kita membawa berkah ya. Jadi kita akan bahas tentang proses pengembangan produk ya ataupun layanan dari ide ya ke realisasi. Kita coba bahas pelan-pelan ya. Nah, proses pengembangan suatu produk ataupun layanan dari ide hingga realisasi terdiri dari serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa produk ataupun layanan yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar ya, diterima siapapun dan berhasil secara komersial. Nah, ada beberapa tahapan yang harus mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah generasi ide. Jadi kalau digambarkan proses ini adalah melibatkan penciptaan dan pengumpulan berbagai macam ide yang inovatif tentunya ya. Kemudian ide ini dapat berasal dari berbagai sumber ya. Monggo silakan seperti kita lakukan analisis pasar, misalnya tren yang terjadi di masa kini, kemudian kebutuhan konsumen yang memang diperlukan ya. Bisa juga dari umpan balik pelanggan ataupun ide kreatif dari tim internal yang sengaja mengkaji. Nah, bisa juga kegiatan yang kita lakukan itu melalui brainstorming, benchmarking terhadap kompetitor ataupun diskusi tim, dan juga bisa kita lakukan riset pada konsumen. Nah, tahapan kedua yang bisa dilakukan adalah dari berbagai macam ide itu kita melakukan penyaringan ide ya. Jadi tidak semua ide itu bisa diwujudkan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap ide-ide yang muncul untuk memastikan kelayakan teknis, finansial, dan strategis ya. Kemudian kita lakukan analisis SWOT ya, ada strength-nya, ada weakness-nya, opportunity, threat, ancaman ya. Nah, penilaian sumber daya yang diperlukan dan kemudian kita analisis resiko yang nantinya bisa nggak terjadi atau terjadi apa saja. Nah, berikutnya ini kita lakukan pengembangan konsep ya. Nah, ide yang terpilih nanti dikembangkan menjadi konsep produk ataupun layanan yang lebih rinci. Nah, pada tahap ini desain awal produk, misalnya ada fitur utamanya dan juga nilai tambah produk mulai kita petakan ya. Selanjutnya membuat sketsa atau diagram alur layanan, misalnya kalau memang pada layanan, atau model bisnis awal yang melibatkan desainer, teknisi, ataupun ahli yang terkait. Tahapan berikutnya kita uji ya konsep yang sudah ada. Jadi konsep ini diuji di pasar untuk mendapatkan umpan balik ya dari target konsumen. Nah, pengujian ini bertujuan untuk apa? Untuk memastikan bahwa konsep yang kita kembangkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari konsumen ya. Kemudian ya kegiatannya yang bisa kita lakukan melalui wawancara konsumen, survei, kemudian focus group discussion ya, FGD, dan atau kalau dalam bentuk produk kita bikin prototypingnya yang sederhana ya. Itu tahapan yang harus dilakukan. Nah, berikutnya adalah tahapan pengembangan produk ataupun layanan. Nah, setelah konsep mendapatkan persetujuan ya, pengembangan produk atau layanan secara teknis dilakukan nantinya ya. Dan ini bisa melibatkan pembuatan prototipe ya,
kemudian pengujian internal ya di dalam sendiri diuji dulu, dan perbaikan berdasarkan hasil pengujian. Nah, selanjutnya adalah pengembangan prototipe ini ya, pengujian kualitas, pembuatan dokumentasi produk ya, dan kita lakukan revisi kalau toh ada yang harus kita perbaiki dari hasil uji coba yang dilakukan. Nah, tahapan yang keenam bisa lakukan uji pasar. Nah, produk ataupun layanan yang diuji di pasar, pasar terbatas tentunya atau uji coba pasar, tapi ini penting ya untuk melihat bagaimana respon konsumen terhadap produk yang kita hasilkan di dunia nyata ya. Misalnya kita lakukan peluncuran produk dalam skala kecil atau di pasar terbatas dulu misalnya, kemudian dilakukan pengumpulan umpan balik ya, apa respon dari konsumen, kemudian kita analisis hasilnya, dan setelah kita analisis kalau perlu dilakukan penyempurnaan dari produk yang sudah kita uji tadi ya. Nah, yang berikutnya tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah komersialisasi. Nah, produk yang telah disempurnakan siap untuk diluncurkan ke pasar secara penuh ya. Kemudian kita lakukan strategi pemasaran dan distribusi disiapkan. Untuk apa? Untuk memastikan produk ataupun layanan dapat menjangkau konsumen secara luas ya. Kemudian peluncuran produk secara resmi ya. Lakukan kampanye pemasaran, tidak hanya pilkada aja atau pilpres yang perlu kampanye, ini adalah kampanye pemasaran. Jadi kemudian penetapan harga yang sesuai ya, kemudian dilanjutkan distribusi ke pasar. Setelah tahapan yang di depan tadi sudah dilakukan, ada tahapan berikutnya adalah kita melakukan evaluasi dan peningkatan ya. Setelah produk diluncurkan, evaluasi secara terus-menerus diperlukan untuk menilai kinerja produk ini ya yang kita hasilkan itu di pasar ya. Berdasarkan umpan balik nanti ya, baik dari konsumen atau dari data penjualan ya, produk ini dapat terus ditingkatkan. Nah, perlu juga dilakukan monitoring penjualan ya, analisis kepuasan pelanggan, kemudian revisi dari produk kalau memang perlu direvisi, dan pengembangan lanjutan. Nah, itu beberapa hal tahapannya ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita melakukan ideasi produk yang potensial ya, yang sudah yang kira-kira bisa dikembangkan. Nah, ada beberapa ide, misalnya produk potensial yang bisa dikembangkan berdasarkan tren pasar ini ya. Kita ambil, kita serap ya dari tren pasar yang terjadi dan juga kebutuhan konsumen pada saat ini. Nah, ide-ide ini dapat dimodifikasi sesuai ya kebutuhan spesifik pasar lokal dan niche tertentu ya. Kita bisa melakukan yang namanya ATM ya, amati, tiru, ataupun kita modifikasi nantinya ya. Jangan plek ketiplek, tidak boleh ya, nanti itu melanggar hak kekayaan intelektual haki ya. Nah, kita melanggar etika juga ya. Kalau bisa ya kita adakan produk yang lebih bagus dari yang ada. Nah, yang pertama produk ramah lingkungan, ini lagi ngetren ya. Nah, produk yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, nah, biodegradable ataupun terbuat dari material daur ulang ya. Permintaan terhadap produk ini terus meningkat seiring dengan kesadaran konsumen akan keberlanjutan dan dampak lingkungan yang akan terjadi ya. Kita coba mencari solusi ya, bukan mencari malah menambah masalah ya. Jadi dari kondisi yang sekarang ini, nah contoh produknya misalnya kemasan makanan biodegradable ya, jadi peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik daur ulang misalnya.
dan produk pembersih rumah tangga tanpa bahan kimia berbahaya. Dan bahkan sekarang peralatan misalnya sendok ada yang bisa dimakan. Nah, itu menjadi solusi yang baik ya. Jadi alasan kenapa potensial, tren berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin populer di seluruh dunia dengan konsumen yang mencari produk yang lebih baik untuk lingkungan. Karena bumi kita, dunia kita itu cuma satu ya. Ya, yang kita inilah tidak bertambah, tidak berkembang. Nah, kalau terus dirusak, ya mencemari lingkungan itu, mengerikan sekali anak cucu kita ya. Di kita aja sudah mengerikan, apalagi nanti ya kalau sudah ataupun tidak ada kepedulian. Yang kedua, produk kesehatan dan kebugaran nih ya, orang lagi banyak menggandrungi produk yang membantu orang menjaga kesehatan fisik dan mental. Ini mencakup alat kebugaran, makanan sehat, tuh luar biasa ini ya, atau teknologi kesehatan yang membantu aktivitas fisik. Contoh produknya, alat olahraga portable misalnya ya, resistance band ya, dumbbell lipat. Nah, itu salah satu contoh aja. Kemudian snack sehat berbasis protein dan rendah gula ya, untuk mengurangi diabetes ya, tetapi kita masih sehat ya, tidak perlu banyak sumber karbo. Oke, kemudian aplikasi untuk meditasi atau pelacak kesehatan yang terhubung dengan smartphone ya. Sekarang itu banyak sekali, bukan hanya smartphone ya, smartwatch ya sudah berkembang sekarang. Nah, yang semacam itu menjadi sesuatu yang akan ke depan itu akan semakin menjamur ya. Jadi peningkatan kesadaran akan gaya hidup sehat ya, terus mendorong pertumbuhan produk kesehatan dan kebugaran. Nah, ini semua ya, ini baru dua nih produk yang nanti idenya bisa diterapkan nanti, karena ini visi ke depan pasti ya, bukan pasti ya, insya Allah menuju ke sana. Kemudian berikutnya adalah produk smart home ya. Nah, produk rumah tangga yang menggunakan teknologi otomatisasi dan internet ya of things. Nah, dan internet of things ini untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi di rumah ya. Misalnya sekarang ya, ada lampu pintar yang dapat dikendalikan dari smartphone ya. Jadi sudah banyak, ada yang televisi rata-rata sudah menggunakan remote ya. Sekarang juga CCTV ya, itu juga sudah pakai smartphone dan lain-lain. Nah, sistem pengaman rumah berbasis IoT ya, yang dapat dipantau dari jarak jauh. Ini juga udah biasa dilakukan tadi, misalnya CCTV ya, kita punya kebun sawit itu bisa saja sekarang ya. Catu dayanya dari mana? Tentu kita bisa menggunakan, nggak usah pakai genset, kita pakai solar panel ya. Kemudian yang dilakukan lagi ya, mungkin termostat pintar ya, yang mengatur suhu rumah berdasarkan preferensi pengguna ya. Nah, jadi permintaan untuk teknologi rumah pintar ini terus meningkat, terutama di kalangan konsumen yang mencari kenyamanan dan efisiensi dari energi. Oke, berikutnya adalah produk kecantikan berbasis alami ya. Jadi produk kecantikan yang terbuat dari bahan-bahan alami dan bebas dari bahan kimia berbahaya seperti merkuri ya, jangan ya. Kita sudah tahu, sudah paham, itu bukan peruntukan untuk alat kecantikan atau bahan kecantikan ya, itu berbahaya. Nah, produk ini dapat berupa skincare ya, kosmetik, atau produk perawatan tubuh. Terlalu banyak ya yang Allah berikan ke kita ya, bahan alami, belum kita manfaatkan ya. Jangan kita menggunakan yang aneh-aneh. Misalnya contoh produk ya, krim wajah berbahan dasar herbal. Herbal kita banyak, tanaman kita banyak sekali ya yang belum dimanfaatkan, terutama di daerah ya. Ya, banyak hutan kadang-kadang ditebangi, akhirnya emas hijau kalau kita katakan itu hilang, musnah, belum dimanfaatkan, layu sebelum berkembang ya. Kita berharap dari di sekitar kita ya, mulai dari meniran, Phyllanthus niruri misalnya, bunga sepatu,
Hibiscus rosasinensis, Hibiscus thaliacus, ya, yang baru, ya, Goldberry, Goldberry bukan Goldberry, ya. Goldberry itu seletup, ya, dan lain-lain itu, atau cipluan itu ada yang ngomong marigold, ya. Nah, ada nama-nama yang sebetulnya kurang enak kita mendengarkan, tai kotok atau bunga tai ayam, padahal nama yang sebenarnya itu marigold dan bagus sekali, itu bahkan sudah digunakan sebagai suplemen mata, ya, karena kandungan berbagai macam antioksidan, antosianin dan lain-lain itu sangat tinggi, ya, vitaminnya sangat lengkap. Nah, juga produk sabun mandi atau sampo dari minyak esensial organik, ya, banyak kita alhamdulillah di daerah tropik di Indonesia ini, luar biasa kita dikaruniai, ya. Yang ini belum optimal kita manfaatkan, ya. Kemudian masker wajah berbahan alami seperti aloe vera, charcoal dan lain-lain, banyak sekali, ya, tidak hanya ini, ya, di Indonesia. Nah, ini bagaimana kita dorong, ya, potensi daerah. Kalau dulu bedak beras, bedak bre kata orang di Sumatera yang suka dipakai di kebun, itu kearifan lokal yang mungkin bisa kita angkat nantinya menjadi suatu produk yang memang aman bagi dipakainya, ya. Nah, konsumen semakin tertarik pada produk-produk kecantikan alami yang bebas dari bahan kimia sintetis yang lebih aman bagi kulit. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian produk edukasi interaktif untuk anak, ya. Misalnya, ya, alat mainan edukatif yang interaktif untuk anak-anak yang dapat membantu mereka belajar sambil bermain. Nah, produk ini bisa berbasis teknologi ataupun metode pembelajaran yang kreatif. Nah, contoh produknya, mainan yang membantu anak belajar membaca atau berhitung melalui permainan interaktif, ya, bisa dilakukan ini. Kemudian aplikasi pembelajaran yang melibatkan augmented reality (AR), ya. Kemudian juga bisa menggunakan buku interaktif dengan elemen visual yang menarik dan menyenangkan. Nah, orang tua semakin mencari produk yang dapat membantu perkembangan pendidikan anak sejak usia dini. Ini penting, ya. Jadi goal mereka, ya, masa-masa keemasan terutama di masa teknologi digital ini. Kemudian yang termasuk basic ini, ya, makanan dan minuman fungsional. Orang sudah mulai sadar, ya, bahwa makanan yang sehat itu mendukung tentunya bagaimana keberlanjutan hidup kita, ya. Nah, makanan dan minuman yang memiliki manfaat kesehatan tambahan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya, mendukung pencernaan, ya, kemudian juga memberikan energi tambahan. Contoh produk, ya, misalnya minuman probiotik, prebiotik, ya, yang mendukung kesehatan pencernaan. Tidak hanya probiotik tapi prebiotik juga. Nah, juga kita banyak punya teh herbal, ya, yang membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokusnya. Selama ini kan kita cuma menggunakan teh, ya, bahan teh mungkin dari bunga, mungkin dari berbagai macam rempah, ya, yang bisa nanti kalau kita buat suatu minuman yang bisa membantu kita lebih fokus dan menenangkan. Kemudian camilan sehat berbasis bahan alami seperti kacang-kacangan, biji-bijian atau buah kering, ya. Nah, jadi tren kesehatan telah membuat konsumen lebih memilih makanan dan minuman yang tidak hanya enak di mulut saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan tambahan nantinya. Nah, yang ketujuh misalnya solusi transportasi ramah lingkungan. Semakin hari kan lingkungan kita semakin kotor, kumuh ataupun pencemaran udara. Nah, produk yang mendukung transportasi hijau baik dalam bentuk kendaraan ramah lingkungan ataupun teknologi pendukung yang memudahkan perjalanan kita lebih efisien dan hemat energi. Contoh misalnya yang lagi menjamur sekarang, ya,
sepeda listrik atau skuter listrik dengan desain ringan dan hemat energi ya. Nah, ini harus didorong ya, termasuk mungkin fasilitas yang harus disiapkan. Kemudian sistem carpooling atau ride sharing berbasis aplikasi untuk mengurangi emisi karbon. Jadi berbagi ya. Kemudian stasiun pengisian listrik portable untuk kendaraan listrik misalnya. Nah, alasan potensial banyak di kota besar ya menggalakkan inisiatif ramah lingkungan ini adalah termasuk transportasi hijau untuk mengurangi polusi udara yang sudah bertambah terus ya. Kemudian berikutnya adalah produk untuk pekerjaan jarak jauh atau remote working. Produk yang mendukung meningkatkan produktivitas dan kenyamanan dalam bekerja dari rumah ataupun jarak jauh ya. Permintaan terhadap produk yang melonjak ya seiring dengan tren kerja jarak jauh. Nah, contoh produk misalnya meja kerja ergonomis ataupun kursi kantor yang mendukung postur tubuh. Ya, itu salah satunya. Kemudian aksesori teknologi seperti webcam yang berkualitas tinggi atau ataupun lampu pencahayaan untuk video call misalnya. Kemudian aplikasi atau perangkat lunak kolaborasi tim ya yang memudahkan koordinasi jarak jauh misalnya ya. Kemudian alasan potensial ya kerja jarak jauh menjadi semakin umum sehingga kebutuhan ataupun produk yang mendukung lingkungan kerja dari rumah itu bisa ditingkatkan. Berikutnya adalah aplikasi keuangan ya. Ini penting ya. Aplikasi yang membantu orang mengelola keuangan pribadi, mengatur anggaran, menabung ataupun berinvestasi. Produk digital seperti ini sangat diminati oleh generasi milenial ataupun Gen Z ya. Contoh misalnya aplikasi manajemen anggaran yang membantu pengguna melacak pengeluaran dan menabung misalnya. Kemudian aplikasi investasi yang ramah pengguna dan edukatif untuk pemula misalnya. Kemudian alat pembayaran digital yang mudah digunakan dan aman ya. Alasan potensialnya kenapa? Untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan pribadi, terutama di kalangan anak muda dan membuka peluang besar untuk aplikasi keuangan. Ya, jadi itu. Nah, yang ke-10 nih adalah produk daur ulang. Ini tentunya yang kreatif ya. Ini sangat penting sekali ya, karena memang produk yang terbuat dari barang-barang bekas atau bahan daur ulang namun dikemas dengan desain dan fungsi baru yang kreatif. Ini juga termasuk produk furniture ataupun barang dekoratif yang unik. Contoh misalnya furniture dari palet bekas ya yang diubah menjadi meja ataupun rak ya. Kemudian aksesoris mode dari bahan tekstil bekas yang diolah kembali ya. Kemudian tas dari bahan plastik daur ulang ya. Kemudian ide-ide produk potensial di atas ya, konsumen nantinya yang peduli pada lingkungan terus mencari produk yang tidak hanya berguna tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan limbah yang terus menumpuk dan harus ada solusi. Kemudian tas didasarkan pada tren pasar yang sedang berkembang dan permintaan konsumen yang berubah ya. Kemudian untuk mengembangkan ide-ide tersebut penting untuk melakukan riset pasar yang mendalam dan mengidentifikasi segmen target yang tepat. Kemudian inovasi yang berhasil adalah yang mampu nantinya memecahkan masalah nyata dan menambah nilai keuntungan atau nilai guna ya bagi konsumen. Itu beberapa hal yang harus kita ke depan harus kita kerjakan ya. Jadi terus kita harus bersemangat ya memperjuangkan itu semua, karena bagaimanapun kehidupan ke depan itu perlu kreativitas dan inovasi sehingga kita lebih sejahtera, lebih sehat tentunya,
Yang tidak kalah pentingnya kita katakan kita harus bisa selamatkan bumi kita yang tercinta ini. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.